Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Ilham, perwakilan dari tim Pixel Maker. Dan pada hari ini saya akan wawancara interaksi manusia komputer. Oke, untuk perkenalannya. Ya, baik. Nama saya Roma Gantina, biasa dipanggil Roma. Saya di sini mengajar sebagai pengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila atau biasa dikenal PPKN untuk SD, SMP, dan SMA. Oke, Kak Arma. Ya. Untuk pertanyaan pertama, menurut kakak seberapa paham orang awam mengenai UUD, Pancasila, dan juga HAM dan topik sekitarnya? Kalau orang awam ya, kalau menurut pendapat saya sih, kalau untuk orang awam mungkin pemahaman terhadap Pancasila, UUD, dan HAM itu yang pasti pengetahuan mereka tuh sangat terbatas gitu. Dan kalau biasanya untuk anak-anak sekolah, misalnya kayak anak yang maksudnya belajar gitu, yang biasanya mereka diajarkan itu pun di sekolah pun mereka masih belum terlalu memahami, terutama kayak misalnya mungkin kalau Pancasila mereka nilai-nilai aja mungkin dia paham isi maksudnya kalau isi kayak isi Pancasila, isi maksudnya kayak sila-silanya mungkin mereka hafal gitu, tapi untuk kayak misalnya sejarah dari Pancasila atau misalnya kayak pemahaman tentang undang-undang dasar kayak pokok pikiran, terus pasal-pasal di dalamnya mereka banyak yang belum memahami. Bahkan terkait tentang HAM sendiri yang udah ada di undang-undang sendiri, kalau ditanya kamu tahu nggak HAM itu di pasal berapa, itu mereka banyak yang nggak tahu gitu. Jadi masih yang sangat-sangat terbatas, kecuali memang mereka kadang ya hanya misalnya pengetahuan dari sekolah aja itu pun terbatas sih, sedikit banget yang memang ngerti gitu. Di sekolah juga nggak diajarin semuanya gitu ya? Iya, nggak terlalu yang namanya, kalau saya melihat ya nggak terlalu mendalam gitu. Jadi mereka tuh masih yang apa sih undang-undang itu, apa sih ini gitu. Mereka banyak nggak ngerti gitu. Bahkan antara undang-undang dasar sama UU aja mereka nggak ngerti gitu membedakannya. Oke, itu yang satu. Untuk pertanyaan kedua, kami ini dari tim Pixel Maker ingin membuat aplikasi belajar negara yang isinya itu seperti tadi penjelasan detail UUD, Pancasila, HAM, dan hal sekitarnya. Yang itu secara lengkap dan mudah untuk dinavigasikan. Menurut kakak, apakah aplikasi seperti itu penting? Penting bagi saya ya, untuk terutama kayak misalnya pelajar, karena minimal mereka tahu maksudnya kalau ketika nanti seputar misalnya pasal-pasal tentang apa gitu kan, yang biasanya dasar yang diberikan di sekolah gitu kan, mereka setidaknya tahu gitu. Jadi kalau dengan adanya aplikasi belajar ini bisa memungkinkan mereka tuh lebih ke daripada searching Google yang kadang tuh nggak langsung mengenal tepat sasaran. Jadi mereka hanya kayak, kan kadang kalau kita searching Google itu terlalu variatif lah jawabannya ya, banyak banget gitu. Kalau ini kan mungkin kalau dengan adanya aplikasi ini kayaknya jadi lebih mengerucut dan lebih mudah gitu. Oh ini ininya ya, oh pasal ini tentang ini gitu loh. Jadi pemahamannya saya rasa akan jadi lebih mudah untuk terutama pelajar ketika mereka memahami tentang pasal-pasal dalam undang-undang atau tentang Pancasila itu sendiri atau tentang HAM bahkan gitu. Karena kalau biasanya kalau HAM itu udah tingkatnya SMA kan gitu. Kalau undang-undang sudah dikenalkan dari SD kelas 4 itu sudah ada sih sedikit gitu, tapi tidak terlalu ini. Biasanya SMP yang mendalam gitu. Jadi semua orang bisa mendapatkan semua informasinya gitu. Iya, jadi bisa juga orang tua kan dari rumah juga bisa enak ya kalau ngajar, misalnya anaknya ada hafalan atau apa gitu. Jadi bisa lebih paham gitu. Menurut kakak, untuk tanya dia, apa aplikasi seperti ini akan menarik orang gitu atau bikin orang tertarik dengan isinya gitu? Bisa kemungkinan iya ya, kalau memang dilibatkan dalam proses pembelajaran, misalnya kayak misalnya kalau guru di sekolah ataupun misalnya kayak saya
bimbel sendiri gitu, misalnya ketika memberikan satu tugas atau apa gitu kan bisa memanfaatkan aplikasi itu misalnya kayak gitu. Nah jadi menurut saya sih itu akan sangat membantu dan bisa kalau misalnya sudah diterapkan, misalnya kalau biasanya kalau satu keharusan gitu kayak di sekolah itu jadi tugas, ya bisa jadi hal yang menarik juga gitu. Maksudnya yang mungkin orang akan tertarik dengan itu gitu. Ya kalau saya sendiri yang maksudnya sebagai yang profesinya sebagai pengajar pendidikan Pancasila, ya pasti itu berguna banget buat saya gitu untuk mengajarkan tentang apa yang terkait dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan HAM itu sendiri gitu kepada anak-anak. Jadi anak-anak tuh lebih mengerucut mengenal daripada dia membaca buku gitu. Jadi kalau ada aplikasi itu mungkin lebih memudahkan mereka belajar seperti itu. Jadi lebih eksklusif buat belajar mengajar ya? Iya, kayaknya sih Buat lebih gampang gitu. jadi pemahamannya lebih apa ya, tidak terlalu luas, jadi lebih udah mengenal pada itu gitu, seperti itu. Jadi nggak apa namanya memudahkan lah kalau menurut saya, dan itu pasti anak-anak juga akan tertarik gitu. Terlebih kan sekarang kayak apa namanya di sekolah juga udah mulai ada kayak pendidikan P5 itulah ya, walaupun P5-nya kan tentang ini Pancasila sebetulnya, penerapan Pancasila, cuma maksudnya anak-anak tuh nggak tahu arah itunya kemana. Mungkin dengan adanya aplikasi itu bisa diarahkan tentang apa sih yang dimaksud dengan bagaimana berjiwa Pancasila atau apa kayak gitu loh misalnya. Barangkali ada contoh-contoh yang bisa berikan di dalam aplikasi itu akan memudahkan banget gitu. Pastinya akan kalau ada aplikasi itu bakal lengkap sih ya dengan kuis-kuis atau mengenai itu. Iya. Ya, pasti akan lengkap. Nah, oke, mungkin segitu saja pertanyaannya. Terima kasih Kak Roma. Iya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini kan. Iya, sama-sama.